Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rinaldi, NIM 1805110701 dari Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Riau. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang biomekanika olahraga, mata kuliah biomekanika olahraga yang diampu oleh Bapak dosen Rola Angga Lardika SPD MPD HIVOP. Selanjutnya simak video berikut ini. Apa itu biomekanika? Kata biomekanika pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bio dan mekanika. Awalan bio menunjukkan bahwa biomekanika ada hubungannya dengan sistem hidup atau biologis. Kata dasar mekanika menunjukkan bahwa biomekanika ada hubungannya dengan analisis kekuatan dan dampaknya. Jadi, biomekanika adalah kajian tentang kekuatan dan dampak pada sistem kehidupan, baik pada hewan, tumbuhan, maupun manusia. Dalam kajian biomekanika olahraga dan latihan, maka dapat didefinisikan sebagai kajian tentang kekuatan dan dampaknya pada manusia dalam melakukan aktivitas olahraga dan latihan. Menurut Depdiknas tahun 2000, biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia selama aktivitas fisik berlangsung. Objek formal dari ilmu biomekanika olahraga adalah mempelajari atau menganalisis gerak manusia melalui aktivitas fisik dalam rangka pembentukan dan pendidikan dengan tujuan menghasilkan suatu perkembangan gerak. Perkembangan gerak yang diaplikasikan pada teori kepelatihan dalam profesionalitas keolahragaan. Jadi, inti dari biomekanika itu sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu fungsi biomekanika. Fungsi biomekanika dalam olahraga yaitu guna menghasilkan suatu bentuk gerakan dalam aktivitas olahraga yang memiliki nilai efisiensi dan efektivitas yang baik, sehingga setiap gerakan dari aktivitas olahraga yang dilakukan baik oleh peserta didik ataupun atlet bersifat anatomis dan terkoordinasi, serta aman dari terjadinya peluang cedera, yang pada akhirnya mampu menghasilkan suatu prestasi olahraga yang optimal. Sehingga kepuasan gerak seseorang dalam melakukan suatu aktivitas olahraga akan tercapai. Sedangkan fungsinya bagi seorang pelatih atau pendidik. Fungsi kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani ataupun seorang pelatih yang pertama yaitu dapat memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengembangkan gerak dasar dalam olahraga yang lebih efisien dan manfaatnya guna untuk prestasi olahraga. Baik, yang ketiga yaitu hukum kesetimbangan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dapat dilihat dari gambar bahwa kesetimbangan itu adalah suatu sikap menuntut daya keseimbangan yang besar. Apakah sikap tersebut dilakukan dalam bentuk berdiri, duduk, ataupun jongkok? Keseimbangan berkaitan dengan koordinasi dan kontrol. Oleh karena itu, semakin stabil sikap seseorang, maka semakin besar tahanan yang harus diciptakan untuk apa? Untuk mengatasi gaya yang mempengaruhi keseimbangannya. Dalam hukum kesetimbangan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hukum kesetimbangan 1, yang kedua hukum kesetimbangan 2, hukum kesetimbangan 3, hukum kesetimbangan 4, dan hukum kesetimbangan 5, yang mana nanti akan saya bahas satu persatu.
Baik, kita masuk ke hukum kesetimbangan 1. Hukum kesetimbangan 1 berbunyi, badan selalu dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Maksudnya, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, saat kita berdiri rapat pada dinding tembok, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Kemudian, pada gambar B, selanjutnya kita membungkukkan tubuh ke depan atau badan ke depan. Titik berat badan tersebut akan bergeser ke depan, sebab bagian badan yang pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah. Karena tubuh bagian atas tadi turun, proyeksi titik berat pada badan tersebut akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini, kita akan terjatuh. Kemudian pada gambar yang C, kalau kita membungkukkan di tempat yang bebas atau dalam arti tidak rapat ke dinding, kita tidak akan terjatuh. Karena apa? Berat badan yang bergeser ke depan tadi, pantat kita juga bergeser ke belakang. Pergeseran tersebut menghasilkan sebuah proyeksi titik berat yang masih berada pada tumpuannya. Proyeksi titik berat badan tadi tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Oleh karena itu, dalam posisi ini kita tidak akan terjatuh. Contohnya, pada cabang olahraga renang. Misalnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar start renang gaya bebas. Pada saat start renang gaya bebas, gambar 1, atlet harus menjaga keseimbangannya dengan memperhatikan titik berat badannya, karena untuk keseimbangan tubuh. Pada saat atlet membungkuk ke depan, proyeksi titik berat badan akan bergeser ke depan. Kita lihat bahwa atlet tersebut sedikit menekuk kakinya. Hal ini bertujuan agar proyeksi titik berat badan tadi tetap berada dalam tumpuan kaki. Oleh karena itu, atlet tidak terjatuh dalam melakukan start. Selanjutnya, hukum kesetimbangan 2. Hukum kesetimbangan 2 berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, semakin luas bidang tumpuan, maka semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil bidang tumpuan, makin kecil pula stabilitasnya. Contoh, pada saat kita berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm, kemudian kita buka lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata semakin luas atau semakin lebar tumpuan kaki kita, maka akan lebih stabil posisi kita. Contoh, pada cabang olahraga bola voli, seperti gambar berikut. Pada saat kita melakukan passing bawah, kaki dibuka selebar bahu. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan titik berat tubuh agar stabil. Makin luas bidang tumpuan kaki, maka semakin besar pula tingkat stabilitasnya. Kita lihat juga pada cabang olahraga bulu tangkis, seperti gambar ini. Seorang atlet yang hendak menyambut shuttlecock, dia membuka kakinya dengan lebar. Hal itu menunjukkan bahwa luas tumpuan tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas atau kesetimbangan. Hukum kesetimbangan 3. Hukum kesetimbangan 3 berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, maka semakin besar pula stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil pula stabilitasnya. Kita ambil contoh pada cabang olahraga tinju. Pada cabang olahraga tinju, pertandingannya ada kelas-kelasnya berdasarkan kategori berat tubuhnya. Berat tubuh yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal bila salah seorang kalah dalam pertandingan. Contohnya, bisa pada atlet A beratnya 100 kg, atlet B beratnya 50 kg. Apabila atlet B tidak bisa menyeimbangkan
dan dia terjatuh dan atlet A menimpa atlet B, maka akan terjadi kecelakaan yang fatal. Hukum kesetimbangan 4. Hukum kesetimbangan 4 berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontalnya dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal tertentu, maka makin besar pula stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Perhatikan gambar berikut ini. Stabilitas ditentukan oleh jarak horizontalnya. Stabilitas ke arah R lebih besar daripada ke arah S, sebab horizontal R lebih besar daripada horizontal S. Contoh pada cabang olahraga tarik tambang dan gulat. Perhatikan gambar orang-orang yang sedang beradu tarik tambang. Mereka membuat sikap begitu rupa sehingga badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki yang satu dijulurkan ke depan. Posisi demikian menyebabkan titik beratnya jatuh pada kaki tumpuan depan. Sebaliknya, orang-orang yang sedang bergulat, mereka saling mendorong. Badannya itu dicondongkan ke depan, sedangkan kakinya itu jauh berada di belakang, sehingga menyebabkan titik berat jauh dari tumpuan kaki di belakang. Dari kedua contoh tersebut dapat dimengerti bahwa agar stabilitasnya besar, seseorang tuh berusaha agar jarak horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mau jatuh ke depan. Jadi jarak horizontal ke depan tuh harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-mendorong tidak mau jatuh ke belakang karena jarak horizontal ke belakang harus lebih besar juga. Hukum kesetimbangan 5. Hukum kesetimbangan 5 berbunyi, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, semakin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka semakin besar stabilitasnya. Contoh dalam olahraga bela diri. Orang yang membuat sikap kuda-kuda selalu lututnya agak ditekuk dan kakinya agak terbuka lebar. Dengan lutut ditekuk dan kaki agak terbuka, titik berat badannya turun sehingga jarak vertikalnya lebih kecil. Ini berarti stabilitasnya lebih besar. Contoh lain, pada cabang olahraga gulat, perhatikan pula orang yang sedang bertanding gulat. Lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya tersebut rapat ke matras, sehingga jarak vertikal menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar, sehingga susah untuk dikalahkan. Baik, cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.